Respon pemerintah. Iya benar. Benar. Respon pemerintah ya, yang satu tuh menterinya bilang nanti ini karena yang korbannya itu banyak ya yang di ujung-ujung, ya nanti yang di ujung-ujungnya itu akan diprioritaskan penumpang laki-laki. Oh iya, jadi yang perempuan ditaruh tengah kan? Tengah, gitu. jadi Emang konsepnya laki itu lebih baik mati aja. Orang lu kan sebenarnya kalau gua mau simpulkan sebenarnya lu agak old money juga, tetapi mungkin gua nggak tahu ya salah atau nggak. Yang wira swasta nggak ada lah, bisa dibilang gitu ya. Nah terus abis itu kelihatannya nih Kementerian Kegelapan ini sedangnya nih aku menjadi ASN sekarang. Halo, ketemu lagi dengan Semi Not Slim Boy bareng dengan Rindra. Tapi kali ini bukan Rinda Danantara, tapi Rindra the real Rindra. Rindra Dana saja. Rindra Dana dalam Talk of Life Season 2. Wih, iya benar season 2 ya. Episode 2, karena season 1-nya tuh 10 tahun yang lalu. Iya ya, udah kayak film apa ya God Must Be Crazy. Itu kan setiap 7 tahun. Ini ya. Oh, Bambi sih lebih lama lagi ya, kayak 30 tahunan kalau itu. Itu juga lama tuh. The Incredibles. Lama. Tapi munculnya langsung bagus lagi. Iya. Ini kita sedang berusaha Pak. Sedang berusaha ya. Iya. Oke, sekarang kita ngomongin mulai dari yang kasus-kasus hari ini lah. Oh, iya. Ya. Di Bekasi baru aja terjadi kecelakaan. Ya, jadi ada kereta. Keretanya tuh terhalang mobil listrik VinFast taksi dari Vietnam. Sehingga dia terhalang sehingga dia harus stop dan dihajar lagi dari belakang. Iya. Dan sampai terakhir tuh ada 15 orang. Iya, 15 yang ini korban jiwanya ya. Nah, tetapi yang lucu ya ini sebenarnya sebuah tragedi ya, tetapi selalu ada yang lucu dari sebuah tragedi itu adalah respon pemerintah. Iya, benar. Respon pemerintah ya, yang satu tuh menterinya bilang nanti ini karena yang korbannya itu banyak ya yang di ujung-ujung, ya nanti yang di ujung-ujungnya itu akan diprioritaskan penumpang laki-laki. Oh iya, jadi yang perempuan ditaruh tengah kan? Tengah, gitu. jadi Emang laki itu konsepnya lebih baik mati aja. Menterinya kebetulan perempuan juga ya? Iya. Ini konsepnya gimana sih sebenarnya? Bahwa nyawa kita tuh lebih tidak berharga dibanding perempuan atau gimana? Gua rasa juga perempuan nggak mau lah ya dapat privilege seperti itu ya. Ini di tengah, nanti kalau mau ketubruk di tengah gimana? Kan bisa aja kan? Ya bisa aja kan. Nanti pindah lagi ke belakang. Nah memang solusinya tuh pemerintah tuh selalu nggak bisa diduga gitu loh. Ketimbang memperbaiki jalur, ketimbang mengevaluasi rel yang sudah dari lama ini, tapi dia bilang kayak oke kelihatannya ini salah gerbong aja sih. Tapi kepikiran banget sih bikin statement yang goblok tuh. Iya itu bener out of the box itu loh Pak. Nggak ada yang akan menduga komentar tersebut. Nggak, itu sebenarnya dia punya tim atau nggak ya? Atau memang ini kayaknya bagus ya kalau gua statement gini terus orang-orang di sekitarnya iya bagus Bu. Itu kayaknya kelihatan itu sih. Memang kan ciri khas pemerintahan sekarang itu bukan ngomong yang penting tapi yang penting ngomong Mas. Oh betul. Iya, ini konsisten aja, konsisten. Bagus ya, bukan ngomong yang penting tapi yang penting ngomong. Konsisten. Dan Prabowo langsung datang, iya. Ya langsung datang berserta dengan Mayor Teddy. Ya, udah let call sebenarnya. Iya, kayaknya itu Mayor Teddy udah kayak nama aja Mas, kayak panggilan. Dia mau udah jadi jenderal pun kita akan tetap panggil Mayor Teddy. Padahal sebenarnya Indonesia tuh punya sejarah yang bagus dan nggak bagus tentang let call kan. Iya benar. Ya, ketika Soeharto memimpin gerakan 6 jam di Jogja, itu pangkatnya juga let call. Bagus ya. Tapi ketika 65 itu terjadi pemberontakan G30S yang dipimpin oleh Cakrabirawa waktu itu. Salah satu komandan, bukan komandannya ya, komandannya kan Sabur, tapi salah satu komandan kompi kalau nggak salah. Itu pangkatnya juga let call tuh. Let call untung. Iya, let call untung. Terus ada juga let call tituler. Jadi ini kayaknya Mayor kurang mantep nih, harus gue naikin jadi let call. Harus dijadiin setara. Iya. Kalau mamanya Dedi dapat kenapa Teddy tidak? Gitu kan. Dan itu sebenarnya belum umurnya untuk mencapai let call, jadi termasuk cepat lah. Nah, di luar itu lalu datanglah Prabowo. Prabowo solusinya tuh mau bikin flyover. Berapa ya kemarin tuh? Pokoknya udah langsung ada yang ngitungin. Oke, langsung. 3 hari MBG. 3 hari MBG. Pokoknya apapun yang terjadi yang penting pengadaan gitu.
Jadi sebenarnya MBG ini sebenarnya sekarang udah jadi satuan. Bahkan kemarin tahu nggak ada juga beritanya bahwa jadi kan sekolah swasta sekolah negeri di Jakarta ini udah digratiskan. Nah, ini ada 103 sekolah swasta yang juga akan digratiskan. Oh gitu. iya. Jadi kalau semua orang harus masuk negeri itu ternyata bangkunya nggak cukup. Iya, jadi ada swasta yang mau digratiskan supaya subsidi pemerintah itu ada. Iya. Itu langsung ada yang ngitungin juga itu sekian jam MBG. Ya. Iya. Itu ya sebuah kalau umpamanya ini berhasil nih sebuah gebrakan dari Pak Pramono Anung juga lah. Iya, bagus lah. Artinya kita fair juga, ya kan? Kalau bagian dari pemerintah dan itu bagus ya kita support juga kan. Lalu sebenarnya nih kalau bicara soal sejarah kecelakaan lalu lintas atau transportasi Indonesia ini sebenarnya bukan yang pertama, bukan yang terbesar juga. Ini 15 ya kita berduka juga ya untuk 15 orang. Di zaman Orde Baru itu ada ya yang luar biasa waktu itu tahun 81, gue masih umur 5 tahun itu belum lahir saya. Belum lahir loh ya. Itu tragedi Tampomas tenggelam. Iya. Itu bisa dibilang Indonesian Titanic. Iya, Titanic Indonesia. Itu kalau kita Wikipedia tuh ini juga aneh ya. Jumlah korban jiwanya itu 400 sampai 600. Jadi belum iya. Kira-kira aja ya. Kira-kira gitu loh. Kira-kira. Tapi itu besar banget lah ya. Besar. Yang 400 pun tuh besar banget. Dan itu kenapa relate sama gua? Jadi Tampomas itu salah satu rutenya tuh ke Medan, ke Belawan. Dan kebakar itu kan ya, terus tenggelam. Kebakar dan tenggelam. Jadi orang tua gua itu waktu itu gua belum lahir pernah juga menggunakan Tampomas. Oh iya. Tapi Tampomas 1 kalau nggak salah. Ini kan yang tenggelam ini Tampomas 2. Iya. Jadi terlalu dekat dengan kami. Jadi waktu itu terutama keluarga Batak gitu, wah Tampomas tenggelam tuh. Tapi nggak ada keluarga kita kan yang itu. Kebetulan itu bukan lagi rute ke Medannya. Iya. Jadi kalau lu tahu nggak bahwa kapal itu biasanya dari Belawan terus menyusuri ke Tanjung Priok, nanti dia terus jemput dulu. ke Surabaya gitu. Jadi pas yang bukan ke arah ke Medannya, jadi alhamdulillahnya banyak nggak ada keluarga yang menjadi korban. Iya, syukurlah Mas Em. Kalau tragedi Bintaro itu juga kereta api lu tabrakan itu. Ya itu kalau itu kan saling menghantam kalau. Saling menghantam itu korban jiwanya itu sampai sekitar 100 kayaknya deh kalau 150-an. Iya. Dan kalau itu memang face to face jebret gitu. Dan sampai itu, jadi cerita hantu udah kalau umumnya di daerah Bintaro itu. Kalau gua kan waktu itu menyaksikannya dari Bandung. Bintaro itu katanya daerah elit gitu loh. Iya. Bintaronya daerah elit, tetapi ada rel ngelewatin. Sampai sekarang masih ada. Nah, jadi nggak terlalu dekat dengan gua. Lu sendiri katanya ada cerita-cerita. Iya, kalau dulu temen yang tinggal deket situ tuh bilang cerita-cerita di tetangga gitu, yang itu, wah nih ngelihat orang sosok gitu, nggak ada kepalanya. Jalan-jalan. Terus habis itu ada suara-suara tangisan, biasalah biar gosip-gosip pos ronda. Iya, kalau dan lu percaya, lu kan waktu itu rumahnya juga daerah-daerah situ? Enggak. Dulu di Cinere saya tinggalnya. Enggak, sama Bintaro mah jauh. Agak jauh ya? Iya, Bintaro ya deket studio ini. Oh iya. Kalau mau nanti kita ke relnya juga bisa. Iya, deket. Nah, tetapi ya mungkin waktu itu belum ada sosial media dan media juga belum se-open sekarang. Tidak ada statement goblok dari menterinya sih. Nggak ada. Disimpan dalam hati kalau dulu kayaknya. Kalau di sini kayak saya harus berbicara. Gue bukan membenarkan rezimnya Soeharto juga ya bobrok juga. Iya. Tapi setidaknya kalau dari segi komunikasi maksudnya. Iya, gitu loh. Kalau menurut gue sih gitu sih, daripada statement goblok mendingan diem sih. Iya, kayaknya pemerintah kita tuh ketimbang belajar cara bicara yang baik, lebih baik belajar diam dulu. Nah iya, itu Iya. benar ya. Karena sebenarnya itu kayak melukai hati masyarakat ya. Iya. Jadi masyarakatnya lagi berduka, ada yang kehilangan keluarga, tiba-tiba dibilang nanti kita atur deh duduknya biar yang perempuan di tengah. Gitu. Ini konsepnya apa gitu kan? Konsepnya akan menciptakan banyak janda. Sangat gitu. solutif, sangat solutif. Nah, ini kan sebenarnya kita tuh banyak menormalisasi hal-hal yang tidak normal sebenarnya. Ya, masalah hukum juga seperti itu. Iya. Misalnya ini hal-hal yang sebenarnya agak tabu untuk dibicarakan. Misalnya kita bicara soal komunisme lah. Iya. Kenapa sih tabu ya ngomongin itu ya? Karena pernah ada kaum yang akhirnya diberangus dari Indonesia, yaitu PKI lah kita sebut aja nama organisasinya. Bahkan kalau dulu ya,
zaman gue nggak tahu ya masih berlanjut nggak di zaman lo. Kalau ada orang nih yang nggak nyenengin di antara pergaulan lu itu disebut PKI. Iya, dan PKI lu PKI gitu ya. Ada sampai bercandanya kan begitu ya? Masih nggak sih berlanjut di angkatan lu? Masih. Gua sama Rindra ini selisih umurnya sekitar 10-11 tahun. Dia kelahiran 85, gua kelahiran 76 gitu. Iya. 9 tahun lah ya. 9 tahun. Ya itu di dasar PKI gitu masih ada, masih. Gitu. Dia emang ngutang nggak pernah dibayar dasar PKI. Emang PKI pernah nggak bayar utang ya? Tapi nggak kebayang sih dulu ya gimana. Pasti kan kalau mama kita nih sebagai anak atau kayak Rispo gitu deh, cucunya gitu kan. Cucu. Itu, kan kalau diberitain kayaknya anjir nih kakek gue jahat banget Jahat gitu. banget. Dia pasti pernah nanya lah. Lagi pula gua nggak tahu ya keberadaan dia tuh cucunya Murad kalau nggak salah. Oh iya. Jadi Murad itu adiknya Aidit. DN ya. Aidit ya. Dipa Nusantara Aidit. Gua nggak tahu sepenting apa Murad itu di PKI gitu loh. Kalau Aidit kan ketuanya, ya mungkin kayak. Tapi kan kalau kita bicara soal nawaksaranya jadi gini, ini yang gua tuh nggak terlalu ngefans juga sama Soekarno. Tapi di akhir hidupnya tuh Soekarno tuh termasuk yang menurut gua mengenaskan sih. Iya. Jadi sebagai proklamator, tetapi tahanan rumah. Iya. Terus dia bikin laporan pertanggungjawaban di depan MPRS dulu. MPRS itu apa ya? Nanti lu belajarlah di Wikipedia yang ada ketuanya waktu itu Pak Nas. Artinya Nasution dan Soeharto tuh bergabung, makanya disebutnya dulu NATO. Iya. NATO, Nasution, Soeharto. Walaupun nanti di kemudian harinya Nasution sendiri akan dimusuhin sama Soeharto. Kalau lu ingat ada kelompok petisi 50. Nah itu di dalamnya seru lah pokoknya. Nah, tetapi kalau bicara itu dalam Soekarno bilang bahwa G30S itu dia menolak memberikan label PKI di belakangnya. Nah, jadi ada 3 pihak yang bertanggung jawab. Itu adalah pihak-pihak yang misalnya kebelingernya pimpinan PKI itu pimpinan. Jadi pimpinan. Jadi PKI itu disebut tapi pimpinan PKI. Kebelingernya terus subversif asing, jadi ada katanya atek asing, ya sama lah dengan Prabowo. Terus ada pihak-pihak yang memanfaatkan, mungkin dia mau bilang Soeharto tapi nggak enak karena Soeharto lebih power. Dan pidato itu nggak didengerin sama sekali. Jadi di MPRS tuh sibuk sendiri gitu loh. Kasihan sih sebenarnya di akhir hidupnya, walaupun ya sebenarnya dia juga hedon orangnya iyalah, tapi iya kalau mamanya bisa punya ide buat saya duit tunggal ya itu udah pasti ada. Kocaknya juga yang merangkap dan orang tuh menyalahartikan tentang Nasakom kalau menurut gua benar. bahwa Nasakom itu akan menyatukan ideologi, tapi sebenarnya Nasakom itu kan adalah nasionalisme, agama dan komunis. Saat itu tuh golongan besar Indonesia tuh ada golongan nasionalis, ada orang komunis dan ada orang agama. Nah, artinya gini, orang-orang ini ya harus bersatu menciptakan Indonesia karena memang orang-orangnya ada, bukan artinya Nasakom tuh, oh ya udahlah ya ini komunis kita berangus, kita bunuh, yang nggak mungkin juga lah presiden ngomong kayak gitu. Ya ini misalnya kalau saat ini kan elemennya apalah, ada nasionalis dan Islam. Nah, kan nggak mungkin juga kita berangus nih orang-orang konservatif Islam, nggak mungkin juga kan kayak gitu. Iya betul. Nah yang golongan komunis ini yang akhirnya dihilangkan dari sejarah, padahal tokoh-tokohnya juga banyak berjasa untuk Indonesia. Iya. Gimana tuh? Itu juga yang menerima beasiswa LPDP di masa itu nggak bisa pulang. Jadi waktu itu kan orang-orang pintarnya dikasih, ya karena mungkin kita walaupun non-blok lebih dekat ke blok timur, dikasih beasiswanya ke Moskow, ke Ceko gitu. Ini ada cerita khusus, jadi orang-orang yang, jadi pendeta gua waktu itu pernah datang ke Ceko untuk melayani orang-orang yang nggak bisa pulang. Oh, eksil-eksil itu? Eksil-eksil itu. Oh. Kan ada orang Kristennya juga. Iya. Ya, kan, orang. Jadi pelayanan di sana gimana tuh Pak Sam? Ya artinya ngumpulin orang Kristen yang di sana untuk, ya nih orang Indonesia datang ke sana gitu kan. Abis reformasi sih. Jadi udah berani lah istilahnya kayak gitu. Terus akhirnya nyanyi nih. Nyanyi, ayo siapa yang mau nyanyi ke depan gitu. Dan dia kan taunya lagu-lagu tahun 60-an. Iya. Jadi nggak tahu lagu-lagu misalnya gereja yang tahun 2000 awal atau 90 akhir tuh udah nggak tahu. Ayo saya mau nyanyi, harusnya kan nyanyi lagu gereja gitu. Iya. Tapi ketika dia pergi ke sana kan yang lagi tren di sana, saat dia pergi itu kan tren tahun 60-an. Saya mau menyampaikan pujian, terus
maju ke depan, yang dinyanyiin lagu Beatles. Lucu ya. Kasihan sebenarnya. Iya. Nah, jadi nih kalau masalah hukum nih, Indonesia tuh banyak, kalau menurut gue ya, menurut lu gimana? Banyak masalah hukum yang ada, terus dibiarin aja gitu. Kayak nggak ada solusi. Jadi kan sebenarnya gini, terus contohnya misalnya, nih ada kasus ya, waktu tahun 2019 atau 2019, itu tahu nggak, petugas PPS yang meninggal, yang di TPS-TPS itu, mencapai ratusan orang. Iya, itu juga nggak ada kelanjutannya sebenarnya kan. Kan nggak mungkin orang sangat bersemangat sama pemilu itu kan nggak mungkin. Jadi gini loh, nggak mungkin kan ada orang yang meninggal bersamaan, dalam waktu yang bersamaan, dalam rangka event yang sama, meninggalnya itu nggak karena kecapean semua. Iya. Kan nggak ada, saya belum pernah sih saya ketemu kalau orang yang kayak saya rela mati demi pemilu gitu. Ya artinya ini kan harusnya ada sebuah konspirasi atau penyelidikan lah minimal. Ini penyebabnya apa sih? Tapi dibiarin, kebanyakan tuh gara-gara kecapean. Gila, orang kalau kecapean lu pingsan lah ya. Enggak ya, sampai kecapean kayak apa sampai meninggal gitu. Iya. Biasanya kan kita kalau kecapean tidur ya pingsan lah. Iya. Atau diopname gitu. Ini meninggal dan jumlahnya nggak sedikit gitu. Iya, banyak. Banyak. Jadi ya, dan itu nggak diselidiki gitu. Itu bentuknya. Nggak ada closure juga. Cuman dilaporin ya udah karena mereka capek dah gitu. Nah, yang terakhir ini, ini kemarin nih menyangkut dengan adik kelas gua nih. Sebenarnya orang tech bro yang cukup berhasil juga mendirikan Bukalapak. Oh iya. Makanya inilah kenapa ya orang kayak Nadiem udah berhasil mendirikan sebuah startup dan berhasil Gojek ya, masih mau jadi menteri, kenapa sih menurut lo? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kalau saya sih nggak mau. Kalau saya sih nggak mau. Ya, menteri kegelapan? Menteri kegelapan kan saya tidak pernah bikin startup. Langsung jadi menteri. Iya. Iya, dia udah punya startup gitu ya. Maksudnya secara net worth juga tinggi lah ya. Iya. Besar banget. Salah satu orang terkaya lah. Gitu. Iya. Ya nggak tahu. Tapi ya mau mengabdi untuk bangsa ya. Ya bilangnya kan begitu. Saya juga ini sih ini kayak semacam siapapun yang punya kepentingan ini sedang kayak kesannya menakut-nakuti kalau orang-orang muda atau orang-orang yang punya pemikiran kritis yang benar-benar pengen memperbaiki bangsa tuh ditakut-takutin supaya takut masuk ke pemerintahan gitu. Saya sih ngeliatnya begitu, ada gitu-gitunya lah. Dan pada akhirnya memang harusnya ya akhirnya kayak orang kayak gue ya udahlah nggak usah lah. Ya males. Misalnya nanti kalau tujuannya itu cukup berhasil kok. Semi nanti pemerintah nih butuh males gitu kan. Males ngapain? Ntar masuk penjara males gitu. Ini butuh, lu jangan hanya bisa kritik dong, kasih solusi. Iya, tapi gue kasih solusi masuk penjara itu. Itu kan lagi berusaha kasih solusi masuk penjara. Gimana? Nah, yang lucu ya kasus IBAM tuh. Iya. IBAM itu satu bukan ASN. Iya, dia konsultan aja ya. Dia bukan stafnya si Nadiem juga. Iya. Tapi hanya dinilai karena dia dekat dengan Nadiem dan bisa mempengaruhi suaranya Nadiem dan katanya dapat titipan suara dari Nadiem katanya. Lalu dia mengeluarkan rekomendasi karena dia bekerja sebagai konsultan dari yayasan yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Aneh kan? Jadi ada yayasan yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, dia konsultannya. Iya. Habis itu dia yang suruh, dia pula yang kenanya gede banget itu, buset. 22 setengah tahun kalau kan dia atau membayar 17 miliar. Membayar sekian gitu ya. Jadi juga 17 miliarnya itu adalah valuasi dari sahamnya Bukalapak waktu itu. Waktu dia IPO, dia dapat share sekian. Dan ketika diuangkan juga nilainya nggak segitu. Kan kalau mamanya kita IPO ini kan kita nggak boleh langsung jual. Iya, nggak boleh. Harus ada berapa bulan ya? Lupa saya hitungannya tuh. Ya pokoknya setelah dia jual karena dia butuh, itu nilainya bukan jauh, udah jauh pasti. Karena kan dia nggak boleh namanya IPO tuh kita langsung jual itu nggak boleh. Ya itu nanti jadi cuman goreng-goreng saham doang gitu. Nunggu mungkin 8 bulan apa ya? Pokoknya dia jual ketika harganya tuh 90% dari nilai itu. Nah, dianggap katanya itu kekayaan yang tidak wajar. Nggak mungkin nih IPO bohong. Jadi sebenarnya kekayaan lu itu dari hasil nyatut dari Chromebook ini gitu. Oh gitu. Gitu. Kan maksudnya si IPO makanya harus dibalikin nih. Iya. Nah, nggak jelas anjir. Itu IPO-nya padahal kan nggak berbarengan sama Chromebook itu kan ya harusnya.
Iya, nggak tahu lah, pokoknya 2021 kan mereka. Oh, mungkin ini ya, dianggap deket-deketan. Iya. Kayak tapi memang itu sih kelihatannya memang kemampuan jaksa untuk membaca angka tersebut itu dia kurang paham juga lah maksudnya. Nggak, ini sebenarnya mirip juga dengan ini kasus orang sesuku gua nih, Batakaro nih, yang Amsal si Tepu. Oke. Yang Amsal si Tepu juga kan sebenarnya aneh. Iya. Dia tuh ngerjain proyek untuk 30 desa, satu desa atau 20 desa kalau nggak salah. Either 20 desa 30 juta atau 30 desa 20 juta, pokoknya totalnya 600 juta. Iya. Misalnya lah 30 juta, 20 desa. Satu video promo 30 juta termasuk sewa drone, editing sebenarnya wajar sih. Wajar banget lah. Belum perjalanan dia ke sana kan dia keliling kan itu. Iya. Belum proses kreatifnya. Iya, karena kan yang dipermasalahkan itu kan ini kreatif harusnya 0. Wah, gila. Editing 0. Berarti yang best Oscar editing tuh nggak dimasuk. Nggak ada, harusnya nggak ada. Piala Oscar tuh nggak ada. Nggak ada untuk best editing, nggak ada. Ya. Nggak ada. Terus kalau sebenarnya kreatif tuh kan production design tuh kreatif kan? Iya, kreatif. Berarti harus nggak ada production design. Nggak ada. Jadi orang tuh langsung shoot aja udah. Iya, udah. Langsung. Pokoknya di alam ada apa langsung satu udah. Gila lah itu. Gila. Nah, itu tetapi kalau bedanya kasus Amsal dan kasus Ibam, kalau menurut gue ya, dan ini juga kan Ibam akhirnya udah tampil juga di Malaka ya, bersama Ferry dan Kania. Itu putusannya harusnya udah deket ini ya? Iya. Kalau Amsal tuh udah diputuskan kan, udah diketok, tapi nggak tahu mereka banding atau gimana ya. Tapi kalau kasus Amsal ini sebenarnya kasusnya nggak ada. Iya. Diada-adain. Iya. Ya kan? Kalau kasus Ibam ini korupsinya ada, tapi mungkin bukan dia yang melakukan. Iya. Kan juga ada karena nilainya fantastis. Iya benar. Dan beberapa yang saksi kan juga mengatakan kalau mamanya bahwa mereka yang terima duitnya kan udah di persidangannya begitu. Sebenarnya ini bukan masalah Chromebook-nya. Lu mau pakai Linux, mau pakai Macintosh, mau pakai apapun, korupsinya terjadi gitu kan. Ada. Nah, dan gilanya ini bukan masalah Chromebook atau apa, tapi kan yang dicuatkan tuh Chromebook yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari daerah 3T itu. Iya. Makanya itu. Lu mau Windows, mau Linux juga kalau ya korupsi ya korupsi. Nggak masalah itu sebenarnya. Dan anehnya ya, kan tersangkanya 4 tuh. Salah 2-nya ya itu, Nadiem sama Ibam. Iya. Sama ada pejabat eselonnya, dua orang. Nah, terus yang petugas pengadaannya itu malah yang ngembalikin duit itu nggak didakwa. Oh iya. Dan cuman jadi saksi kan selama ini dia. Iya. Ngeri ya. Itu kasusnya tuh udah berjalan berapa lama tuh? Udah setahun kali ya berarti? Iya, hampir setahun lah ya. Setahun, iya. Dan udah vonis ya kemarin. Ya mereka udah pledoi, nggak tahu udah vonis atau enggak. Ya artinya, terus gue lihat dengerin podcastnya Ferry itu dia bilang bahwa dia pernah ditawarin kerja di Inggris, keluar dari Bukalapak ditawarin kerja di Inggris, dia menolak itu karena pengen berbuat sesuatu untuk Indonesia, anjir. Iya. Dan itu kayaknya kalau maksudnya ya tahu sedikit tentang orangnya kelihatannya memang ya bener pengen itu gitu. Iya. Orang profesional lah, orang profesional. ITB Informatika juga sama dengan gua, angkatan 2004 lah. Iya, itu yang benar kalau tadi yang kita bilang itu. Ini kelihatannya kalau mamanya ada oknum yang membuat kasus ini mencuat, terus tujuannya adalah supaya orang-orang yang pengen membuat Indonesia lebih baik itu takut masuk pemerintahan, ya mereka lumayan sukses sebenarnya. Sehingga nanti yang di pemerintahan tuh tinggal orang-orang kayak Sugiono dan Teddy. kayak siapa tuh? Marwar Sirait gitu tuh, orang-orang yang bikin males. Sebenarnya ya Nadiem juga sangat disayangkan lah ya. Karena gini, kalau lu nonton film apa ya? The Big Short atau Too Big to Fail ya. Ketika krisis Lehman Brothers. Iya, yang ini kan, The Big Short itu ya. The Big Short, pokoknya krisis Lehman Brothers tuh Menteri Keuangannya Amerika. Ini bedanya menteri di Amerika dengan di Indonesia ya. Gue juga nggak 100% ngefans sama Amerika, tetapi bedanya mereka tuh menteri tuh benar-benar pembantu presiden. Kalau di sini kan menteri raja kecil. Iya. Jadi menteri itu ya pembantu presiden, kerjanya memang ngebantuin presiden gitu loh. Iya. Nah, dia itu banyak di situ dikisahkan, dan akhirnya gue search di Grok dan di ChatGPT itu memang benar. Jadi bukan dramatisasi dari film, bahwa ketika menteri itu mengambil keputusan, dia nanya sama Warren Buffett. Nah, kenapa dia nggak hanya
mengambil posisi sebagai Warren Buffett aja, dan Warren Buffett itu kan nggak jadi menteri juga. Iya. Mungkin memang pengen itu, mungkin pengen merubah dari dalam itu. Dan Warren Buffett memberikan rekomendasi. Nah, mungkin kalau di Indonesia Warren Buffett-nya dikriminalisasi. Mungkin kena juga. Ini dolar 17.300 tuh. Warren Buffett-nya masuk penjara. Warren Buffett-nya masuk penjara. Aduh. Kasihan. Parah banget ya? Iya. Iya, memang inilah yang harus dihadapi untuk kita masuk ke Indonesia Jadi, Mas 2045 tuh harus ada dua dulu. nih ya. Yang pertama tuh ya, ini kan sebenarnya kriminalisasi, ini kan bukan tokoh politik. Nadiem tuh bukan tokoh politik. Bukan, dua-duanya bukan. Ibam bukan tokoh politik. Amsal Sitepu tuh apalagi itu. Itu tuh gue tahu itu marga yang familiar sama gue. Ya, Sitepu kan marganya Karo, banyaklah saudara gue Sitepu. Itu bukan tokoh politik. Apa yang terjadi dari mereka? Menurut lo, versi lo, dan gue setuju bahwa orang-orang ini dikriminalisasi supaya orang-orang yang kompeten itu malas untuk terjun dalam pemerintahan. Iya. Kalau menurut saya sih begitu. Jadi bukan politisasi kalau ini ya. Politisasi juga. Ya, mungkin semacam penggentar jeraan, Pak Sen. Jadi kayak yang udah masuk dibikin jera, yang mau masuk dibikin gentar. Nah, terus kalau yang kedua, nah ini ada juga yang politisasi. Nah, ini memang koruptor beneran. Tetapi karena partainya atau pihaknya waktu itu berbeda haluan dengan penguasa, akhirnya dikriminalisasi. Misalnya kayak Johnny Plate. Nah, terus Syahrul Yassin Limpo. Itu kan orang-orang Nasdem ya saat itu. Itu dijadiin contoh lah. Jadiin contoh. Artinya, lo jangan keluar-keluar dari koalisi gua. Ya kan? Katanya ini Caimin juga mau digituin gitu. Oh, gosipnya begitu kah? Begituin. Kalau dia nggak nerima Menko, digituin gitu. Oh, iya. Nah, ya udahlah, itu terserah dia lah ya. Terserah dia lah. Silakan aja Pak. Kasihan juga sih jadi Menko sekarang juga nggak bisa ngapa-ngapain. Menko doang. Karena Menko tuh memang nyentrik ya, misalnya menteri koordinator, dia membawahi kesannya begitu. Tapi dia anggarannya cuma anggaran kantor kan? Iya, nggak ada yang lain. Kalau kementerian kan oke lah, di luar itu kasusnya benar atau salah, pengadaan Chromebook. Iya, Menko nggak ada gitu-gitu kan? Ya cuma operasional kantor aja. Iya. Berapa sih operasional kantor ya? Iya, berapa paling? Dia tuh ibaratnya ini aja project manager aja dia tuh kalau main di pemerintahan. Ada cuman koordinator. Dan dia juga kayaknya misalnya gini, kayak Menko Polkam. Nah, mendingan jadi Menhan-nya kan? bener. Walaupun dia secara hierarki di atas. Karena dia nggak punya anggaran terhadap pertahanan ya. Nggak ada. Pergerakan juga jauh lebih terbatas. Pengaruhnya juga nggak ada kan? Iya. Sekarang kelihatannya komunikasi dengan atas juga tersendat-sendat gitu. Jadi Menko gimana? Kan dulu kan idealnya ya presiden ketemu Menko untuk tahu laporan-laporan terhadap kementerian yang di bawah Menko itu. Ada Menteri Keuangan. Di atasnya tuh Menteri Keuangan itu dulu kalau nggak salah siapa ya? Contohnya tuh JB Sumarlin atau siapa? Terus ada Menko Equin, Radius Prawiro. Dan itu masih didengar kayaknya. Kalau sekarang kayaknya Menteri Keuangan ya jalannya sendiri gitu. Menteri Perdagangan juga, jadi Menko-nya itu benar-benar lambang-lambang doang ya. Iya. Nggak tupoksi Menko-nya tuh nggak berjalan dengan baik lah sekarang. Jadi ada dua kasus nih ya sebenarnya. Ada satu tuh dua-duanya sebenarnya kriminalisasi, ya. Nah, tapi ada yang korup beneran dan ada yang nggak korup. Nah, misalnya kalau Ibam ini menurut keyakinan gua dia tidak melakukan itu, tapi mungkin kesalahan dia itu satu, dia ngambil jabatan itu. Terus kalau Nadiem, apa kata lo? Kesalahannya adalah jarang ngantor. Ngantor Pak. Jarang ngantor, jadi nggak tahuan di dalam ada apaan. Jadi mungkin dia berpikirnya sebagai CEO dari sebuah perusahaan startup atau perusahaan bisnis beneran yang bisa WFH doang gitu. Iya, dan dia kan kalau mamanya udah di level CEO itu kan memang harus pendekatannya ya di luar kantor lah, keluar maksudnya jalin relasi apa segalanya, tapi kan ini jadi menteri. Apalagi kalau di perusahaan tech ya. Gue di perusahaan tech juga. Artinya jarang sekali ngantor. Banyaknya tuh WFH, Zoom, hampir tiap hari Zoom. Sehari Zoom tuh bisa 2 atau 3 kali gitu. Tapi kayaknya kalau lu kerja di birokrasi nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Dan dia membawa
semangat itu ke dunia birokrasi. Nggak bisa. Dikerjain sama bawahannya. Nggak bisa, Pak. Kementerian itu nggak bisa di hyper eksperimen out of everything tuh nggak bisa, Pak. Tapi yang hebatnya tuh ya, orang-orang pengadaan yang nerima uang ini bisa menjarain menterinya, gila nggak sih? Gila emang. Nggak, karena menterinya nggak tahu cara mainnya kan. Ditumbalin juga. Jadi kan. kalau gue lihat di penjelasan Ibam di podcastnya Malaka itu, ini orang-orang yang terima duit ini nggak tersentuh, men. Iya. Gila nggak? Mantep. Dia ngembaliin uang kayak siapa? Dito ya. Kalau waktu itu Dito yang BTS ya, BTS. Dia ngembaliin uang juga gitu. Jadi sekarang tuh kita mendingan korupsi, terus kalau ketahuan balikin duitnya. Jadi itu akan selamat dibanding lu sok-sok bersih. Jadi lu sebenarnya kan mengeluarkan gini ya, konsultan ya. Walaupun misalnya rekomendasinya salah, tinggal nggak usah dipakai kan? Iya, benar. Terus kenapa alasannya lu dikriminalisasi? Iya, nggak jelas. Kan keputusannya bukan di dia. Iya kan? Iya. Iya kayak gue nih nyomblangin lu lah. Misalnya ya, dulu ya belum jadi sama Ari gitu gue. Comblangin misalnya dengan siapa cewek gitu. Terus keluarga lu nggak berhasil. Iya. Terus lu nyalain gue. Iya, aneh kan? Padahal kan keputusannya di lu untuk terus menikah dengan orang siapapun. Iya. Ya dari sisi logikanya itu. Tapi ya itulah kadang-kadang gue selalu dijudge gitu. Lu tahu apa sih Dut tentang hukum ya? Ya, tapi kan law is not justice ya. Ini kan artinya hukum iya benar, tetapi secara bukan keadilan. Gitu. Iya, secara keadilan nggak ada gitu. Ngomong yang enteng-enteng aja deh. Okay. Apa Pak Sam? Tentang jokes. Oh jokes, boleh Pak Sam. Tahu nggak jokes awal gue? Apa Pak Sam? Ini sebenarnya jok tongkrongan. Iya. Gue tuh besar di Bandung, makanya perut gue besar. Karena gue makan makanan khas Bandung, yaitu hotdog. Panas anjing. Itu tongkrongan di sana. Iya. Tapi itu masih sih. Terus kalau gue lihat itu masuk Metro TV kalau nggak salah. Anjingnya tuh ditut gitu. Iya. Terus gue ketemu lah dengan teman-teman SMP gitu waktu itu reuni. Panas anjing nggak gitu. jadi trademark gitu. Tapi setelah gue lihat ya, ini ngapain sih gue ngejokes? Iya. Lu ada nggak jokesnya gitu? Apa? Si ini nih Cappuccino. Iya itu. Iya. Itu dulu. Itu gimana? Masuk Metro TV itu ya? Iya. Tapi itu pertama kali dicoba di Comedy Cafe tempatnya Ramon. Iya. Di Kemang ya? Pecah. Iya. Itu pakai jokes itu lumayan lama. Ya, lu pergi ke Bandung. Enggak, lu pergi ceritanya kan? Oh iya, waktu itu lagi ke Italia. Beneran itu? Beneran, mabok terus lu rame orangnya pada. Dan kayaknya di bar, lu ceritain bahwa di bar itu saling kenal. Iya. Terus saling Alfredo, gitu kayak orang Italia yang sangat sangat heboh sangat ekspresif. Ekspresif. Terus lu kayak yang awkward gitu, pengen ikutan ngeblend dan pengen ikutan eksis di klub itu gitu. Iya. Terus lu nggak bisa gini nih, nggak bisa gini. Terus gue banting tuh gelasnya, dek, Alfredo, cappuccino buatan lo, nomor uno. Terus orang gue tuh. Lu masih berani nggak bawain itu? Enggak. Kayaknya enggak. Kecuali di event spesial khusus saja. Kalau reuni mungkin. Reuni ya, misalnya kita bikin reuni. Nah, yang lucunya dari jokes itu sempat diplagiat beberapa orang komik junior. Kok beberapa? Itu. Ada beberapa? Oh, ada plagiat Mas. Ya gini, gue pernah diundang menjadi seorang juri di acara kompetisi di UI. Nggak tahu ada juga kayaknya waktu itu. Terus gue ngejuri bareng Arif Didu. Oh. Ada yang ngebawain cappuccino buatan lu, nomor uno. Terus gue sama Arif Didu, Rindra juga. Aduh, UI ini udah bikin malu aja. Jokes tuh memang gitu sih, lu berkembang sama kayak seniman tuh kan kayak misalnya kalau kita The Beatles kita lihat nih lagu-lagunya. Iya. Itu kan kalau di awal tuh kayak lagu When I Saw Her Standing There, terus I Wanna Hold Your Hand gitu. Nah, ketika John Lennon di akhir-akhirnya udah ketemu siapa Yoko Ono. Iya. Ngomongnya apa? Imagine there's no heaven. Iya. Jadi berkembang, seniman tuh berkembang gitu loh. Iya. Gue bukan ngomongin orang lain, tapi kita ngomongin aja. Asep pertama kali
muncul tuh kan lucu banget tuh. Asep. Asep. Nah, iya. Nah, tapi kenapa dia akhirnya kayak nabrak ini? Kalau menurut gua dia nggak berkembang gitu. Sedangkan fans tuh pengennya berkembang. Iya. Kayaknya yang dari dulu materinya sama dan tetap laku tuh cuman Mongol deh. Materinya sama, maksudnya tetap laku. Tapi Mongol juga tetap kalau lu lihat yang sekarang berkembang juga lebih deep dia. Nah, iya. Ngomongin soal agamanya tuh deep banget dia, Iya. Bang, ngomongin gereja setan lah. Iya. Walaupun gue lihat ini salah juga nih. Tapi yang si Suster Ngesot tuh udah berapa puluh tahun berarti dia bawain tuh, udah lama. Dia mungkin yang tapi dia ininya, delivery-nya sangat berkembang kalau Mongol tuh. Iya, Asep tuh kan pertama kali kita lihat ngeliat, oh gila ngomong apa aja lucu kan. Iya. Kayaknya benar. Nah, kayaknya juga lu berkembang ya dari yang dulu numero uno sampai limit break. Kayaknya dari numero uno sampai cuman setahun lah. Habis itu langsung jadi begini. Coki itu juga berkembang. Coki kan? berkembang. Kalau Coki itu Coki itu dari dulu delivery-nya bagus. Bagus, hanya bagus. dulu tuh materinya cupu lagi. Iya. Cuman ngomong bahwa gua ini belajar marketing. Makanya di Stand Up Indo juga gua dulu kan dia lama banget tuh masuk sucinya aja nggak lolos. Dulu ada street comedy juga nggak lolos. Gue ini cocoknya jadi orang marketing, makanya gue di Stand Up Indo Depok aja bagian marketing gue nggak gitu doang. Bayangkan dengan yang sekarang gitu loh. Bagus kan berarti kalau gitu. Menurut gue Coki itu lain. Coki itu dia tuh pengen menjadi dirinya yang sekarang, tapi dulu kayak takut gitu. Iya, sebenarnya udah kayak begitu gitu. Udah begitu gitu. Mungkin lu juga kayak gitu ya, mungkin sebenarnya udah begitu. Tapi kayaknya emang udah begitu sih. Tapi awal-awal juga sebelum yang sekarang ya, pas zamannya numero uno itu juga lu ada materi tentang di dalam lift. Lu humming yang apa? Oh iya, si lambung Cina itu ya? Yang agak iya, emang ini udah lucu sih tapi agak rasis gue. Iya. Pokoknya kayaknya di situ, terus habis itu udah ngomong matain kepala bayi di TV, habis itu udah nggak terkontrol habis itu. Tapi di TV itu masuk ya yang matain kepala bayi itu masuk. Orang cacat di kereta masuk. Bukan. Tapi artinya jokes itu berkembang gara-gara lu berkembang atau gara-gara lu semakin menunjukkan diri lu yang aslinya? Menunjukkan diri yang aslinya kayaknya kalau dalam konteks saya. Jadi lu sebenarnya aslinya begini gitu. Aslinya begini. Jadi kalau sama teman-teman juga begini. Dari sebelum jadi stand up comedian lu ngomongnya juga ngasal gitu. Oh ya udah begitu, maksudnya teman-temannya juga begitu. Kalau lu kan terkenal dengan celetukan yang 1-2 tapi dar gitu. Oh iya. Di tongkrongan juga begitu, perannya sama. Ngomongnya dikit ya? Iya, perannya sama. Kalau gua kan orang yang banyak ngomong. Iya. Kami bagian nyeletuk-nyeletuk aja kalau di tongkrongan. Tapi punchline biasanya kayak begitu. Lu waktu kemarin yang kita episode 1 kan ngomong Yosef Bersito begini, negaranya udah pada bubar. Kita sih OTW. Gitu doang gitu. Gitu biasanya. Sudah disitulah di grup WA pun begitu. Nah, sekarang kan gini. Kalau dulu tuh kan ada hal-hal yang keluarga lu nggak tahu. Ya ini nggak boleh tahu nggak ya halayak kayak bisnis lu aja dulu. Gua nggak sebutin lah bisnisnya yang ternyata keluarga nggak setuju. Jenis apa yang lu lakukan gitu loh. Yeah. Nah, dengan menjadi komedian itu kan nggak mungkin lu menutupi opini lu. Kalau di rumah mah tetap menghormati orang tua aja. Ya tapi kan orang tua nonton YouTube. Kan nggak semua keluar kan, yang kacau kan yang offline. Kalau di YouTube mah gitu-gitu aja. Ini artinya ketika Indonesia bubar OTW itu diketahui orang tua nggak apa-apa? Tahu. Dia udah lihat videonya yang waktu yang deklarasi mendukung 02 udah pada lihat. Tawa nggak? Tawa. Karena kalau ibu seorang yang konservatif juga kan. Linda udah naik haji loh. Dua-duanya konservatif. Iya. Lu udah naik haji kan? Haji mah belum. Umroh. Bukan haji beneran? Enggak, umroh aja. Haji belum berani. Belum. Umroh 2 kali? Umroh udah. Tapi teman gue ya, biasanya yang balik umroh atau balik haji, itu seminggu pertama tuh alim banget. Lu langsung nggak alim? Enggak ngaruh. Biasa aja, kayak udah gitu aja. Itu biasanya seminggu. Karena di sana tuh katanya,
bener katanya, apa yang lu pernah lakukan di sini itu terjadi di sana. Misalnya lu kecopetan, lu pernah ngambil uang orang gitu. Gimana bisa kecopetan di sana kan nggak bawa? Oh mungkin di. Iya, apalah pokoknya lu kehilangan apa di bandara gitu loh. Lain alhamdulillah nggak. Di sana nggak ada apa-apa. Cuman waktu itu aja pernah lagi rame, terus lagi sujud, terus habis itu kan mau berdiri, tiba-tiba udah dibalik celana orang Afrika. Jadi kayak wah, kapan gue pernah ngumpetin? Berarti di Indonesia lu pernah ngapain orang Afrika gitu? Mungkin sering ngatain orang Afrika. Tapi itu bener kan? Bukan premis ya? Apa maksudnya? Yang gue denger itu bener yang ya? Diyakini seperti itu. Urban legendnya. Mungkin ada yang kayak gitu. Kalau mamanya di konteksnya saya mah belum pernah terjadi. Ya tapi lu bukan hanya mendengar dari gua kan? Iya. Ada kok kayak gitu. Kayak kepleset kayak apa gitu ada cocok logi lah dicocok logikan gitu. Abang gua kan mualaf udah umroh juga. Oh, ada kenapa dia di sana? Di sana gimana? Gua nggak nanya soalnya di depan ibu gua nggak mau terlihat terlalu antusias. Oh, terlalu antusias maksudnya. Gimana rasanya dulu? Iya, karena ibu dulu pernah ngata-ngatain orang Islam pasti sebelum mualaf. Kayak di sana dikata-katain. Iya. Ya tetapi ya itulah artinya ya abang gua kan mualaf nih. Dalam prosesnya tuh pasti ada pertengkaran lah di internal keluarga. Pasti ada lah, nggak mungkin lah. Pak saya jadi Islam, oh ya bagus, nggak mungkin lah. Iya. Demikian pula sebaliknya kan, kalau misalnya ada orang Islam yang memutuskan entah dengan pernikahan pasti ada lah, ada gitu, ya kan, ya itulah hidup ya, namanya juga talk of life gitu. Iya. Oke, berarti ini soal terakhir nih tentang angkatan, berarti lu tuh milenial lah ya, milenial bener-bener milenial di tengah. Kalau gua Gen X nih, jadi kalau kita ini sebenarnya bicara soal teknologi ya. Lu lahir teknologi paling canggih di audio apa waktu itu? Yang paling... Lu udah lahir kaset. Dalam kaset ya? Kaset. Dengerin radio nggak lu dulu? Dengerin radio juga kan. Dulu tinggal rame-rame sama om segala. Om tuh suka denger radio, terus habis itu denger ini kaset. Lu berapa kubar gitu tahu ya? Oh iya, kalau namanya drama-drama ini kan, drama radio gitu. Lu dengerin juga? Lumayan, kadang-kadang. Jadi katanya ya, kenapa milenial dan Gen X muda atau jadi bedanya dengan boomer? Pasem berarti Gen X ujung kan? Gen X muda. Ya, yang maksudnya udah mau lebih dekat ke milenial kan? Ya. Atau Gen X. Gen X tua dengan boomer tuh mirip lah, ya kan? Itu mereka tuh walaupun orang-orang yang orang-orang yang misalnya menengah ya atau menengah ke atas, mereka tuh orang yang bekerja untuk membantu keluarganya biasanya. Iya. Orang lu kan sebenarnya kalau gua mau simpulkan sebenarnya lu agak old money juga, tetapi mungkin gua nggak tahu ya salah atau enggak. Orang tua tuh pasti ikut kerja bantuin keluarga gitu. Entah jadi apa biasanya begitu kalau kami pegawai negeri. Oh, karena pegawai negeri. Ini keluarga pegawai negeri. Dari zaman buyut itu sudah bekerja untuk Belanda. Jadi maksudnya pegawai negeri terus gitu. Oh, makanya lu jadi Kementerian Kegelapan karena jadi kelihatannya kan saya ini paling lumayan mencelat kan dari keluarga kan. Ya kalau nggak yang wira swasta nggak ada lah bisa dibilang gitu ya. Nah terus habis itu kelihatannya nih Kementerian Kegelapan ini sedangnya ini aku menjadi ASN sekarang. Aku sudah berhasil menjadi pegawai negeri, ayah. Tetapi ya kalau misalnya kalau Gen X muda kayak gua atau Gen Y yang muda kayak lu, Gen Y tua kayak lu juga. Itu orang-orang yang biasa datang ke rumah gitu. Kalau gua ya, itu cuma ditinggalin kunci tuh. Orang tua tuh berdua pergi gitu. Nah di situ tuh ngerinya ya. Saat itu tuh TV itu mulainya jam 5 atau jam 6 sore. Jadi bayangkan antara waktu kita nyampe rumah jam 11 atau jam 12 siang, orang tua belum pulang kerja. Itu sampai sore tuh gue pikir-pikir, ngapain lu ya? Oh dulu berarti masih ada masa itu yang nggak ada siaran di tengah-tengah? Siang nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau di zaman saya kan sudah ya. Sudah dia abis dunia dalam berita selesai. Makanya waktu itu tape itu termasuk hiburan juga, radio tape. Jadi dulu tuh beli kaset tuh kalau ada penyanyi yang lagi hits misalnya Chrisye, memang keluarga tuh beli. Iya. Beli. Terus nanti diulang-ulang aja. Itu sampai sore, atau dulu ada kaset Sanggar Cerita.
Masih. Kalau Om tuh masih ada gitu. Fikri mah nggak tahu Sanggar Cerita ya? Enggak, kalau mamanya udah ini lu mah dengerin nggak Sanggar tahu. Cerita? Ada kasetnya dulu, dikasih. Kaset Dono. Iya, kaset Dono. Nah, yang lucu tuh dengerin kaset Dono tuh. Ada jokes-jokesnya yang seksis atau mungkin jokes-jokes yang blue. Dan gua ketawa karena logika terbalik. Iya. Di depan orang tua. Itu gua pikirin sekarang itu perasaan orang tua gimana. Tau nggak jokesnya Dono yang ini? Apa bedanya pemain bola sama orang laki-laki? Tahu nggak jokesnya yang itu? Gimana? Nggak tahu. Kalau pemain bola, ya kan, pemain membawa bola, ya kan, bolanya masuk gawang, pemain tunggu di luar. Kalau orang laki-laki, bola membawa pemain, pemainnya masuk gawang, bola tunggu di luar. Gua waktu itu nggak ngerti jokes itu apa artinya. Itu kan porno sebenarnya. Iya benar. Ya kan? Gue ketawa karena cuma logika terbalik. Wah, masa sih pemainnya malah masuk gawang, bolanya tunggu di luar. Lucu dong gitu. Dengerin, setelah gue pikir-pikir, anjir itu porno banget. Iya. Dan itu gue ingat ngedengerinnya itu sama keluarga itu ketawa-ketawa aja deh. Mungkin di otak bapak sama nyokap gue, sialan di sini Dono ke sini. Ya tapi dulu ya menarik lah. Maksudnya format hiburan seperti itu tuh juga lucu. Sebenarnya kan dia itu kan namanya apa yang sekarang katanya dibilang apa? Bukan sekarang sih. Maksudnya yang selalu dibilang theater of mind ya itu kan sebenarnya kan. Jadi dia hiburannya seperti itu dan makanya dulu tuh banyak album-album yang nggak gua bisa dengar gitu. Sekarang setelah zaman YouTube dan Spotify akhirnya bisa di-search lagi semua. Itu ada untungnya juga. Kayak lagu Yes itu cuman sekali denger, mau denger lagi juga bingung di mana dulu gitu. Lagu-lagu Freddie Mercury itu ya cuman sekali denger di tetangga atau denger di radio, udah lewat hitsnya, udah kalau dulu mah. Kalau sekarang kan kita bisa recall lagi semua di. Iya benar. Iya, zamannya apa? Jadi lu lahir zaman kaset ya? Kaset. Nah, terus gue inget ya kalau zaman gue yang punya video tuh cuman orang-orang yang lumayan lah. Gua nggak punya video, lu punya lah ya. Betamax ya. Betamax. Dan ternyata kasetnya bajakan semua ya sebenarnya. Iya, kalau yang VHS itu beberapa asli. Iya, tapi Betamax itu bajakan. Betamax bajakan semua. Dan itu normal saat itu ya. Normal. Dan orang tuh penyewaan bajakan semua kan. Iya. Yang ada warna merah, ada warna hijau. Hitam. Iya, Betamax. Terus kayak film kungfu sekian series. Iya. Itu bajakan semua ya. Bajakan kayaknya sih. Nggak ada yang lama tuh Betamax itu. Jadi dulu kalau weekend kan main sama teman-teman, nanti ada yang bawa apa, yang satu bawa apa gitu. Laserdisc sempat punya lo? Laserdisc ada dulu. Tapi kan itu lumayan jauh. Memang orang kaya ini berarti. Pokoknya kalau gua Laserdisc itu nonton ke rumah teman gua. Iya. Dan di satu gereja gua yang punya Laserdisc itu cuma satu. Oh, iya. Andre Manik namanya kalau lu nonton. Setiap pulang gereja tuh ke rumah Andre Manik. Oh, jadi nonton Laserdisc. Nonton Laserdisc karena nggak disensor. Oh, iya. Karena nggak bisa disensor kan itu. Iya. Kalau pita kan dulu sensornya kan fisik banget kan, digunting gitu. Tiba-tiba bep gitu langsung. Look, ini apa sih? Digunting terus diselotip. Iya. Jadi kalau itu kan memang diimportnya begitu sehingga gini nonton apa film dulu tuh Basic Instinct. Gitu aja udah seru ya. Setelah era VPN ini udah apa? Ya, jadi lu lahir zaman Atari lah ya. Atari belum. Atari kan Atari tuh dia pas saya lahir tuh udah settled. Itu Atari-nya itu kan 79 ya. Lo sempet punya Atari? Punya om. Jadi dia pertama nonton aja kalau mamanya Atari. Yang bener-bener aktif main ya Nintendo. NES. Mario Bros itu. Iya, Contra. Iya, pertama kali main sebenarnya Contra dulu. Baru apa yang Mario Bros. Untuk supaya 30 nyawa tuh atas tas bawah. Iya, masih ada select start. Iya. Terus habis itu Ice Climber gitu-gitu dulu tuh. Jadi sebenarnya itu juga gue baru taunya ya setelah kuliah informatika. Ternyata game-game yang 300 in 1, 50 in 1 tuh bajakan semua, iya. Terus kan sebenarnya kan judulnya paling cuma 12 tapi diulang-ulang. Iya, kan? diulang-ulang ternyata. Kan Mario-nya warna biru gitu ada.
kayak gitu. Supaya kelihatan Banyak ya. Tapi temen gue tuh beli yang 300 ribuan, ya udah satu itu aja akhirnya. Iya, sebenarnya gamenya di dalamnya paling 12. Ya tapi kan cukup juga untuk mainin itu. Cukup. Yang penting ada Tetris apa gitu. Cukup. Lucu banget. Berarti sebenarnya tuh storage consumption-nya tuh kecil banget ya? Kecil banget. Kecil banget. Canggih sebenarnya itu program lo. Ya kalau setelah gue pikirin, gila tuh dengan storage consumption kayak gitu bisa bikin hiburan yang saat itu konsol nomor 1 lah ya. Iya, NES nggak ada lawannya lah dulu. Baru ke yang Super NES itu. Ya Sega sama Super NES tuh udah ada pesaingnya Lu lah. punya semua itu? Enggak, kalau dulu punyanya Sega aja. Jadi dulu tuh kita Dari NES lu loncat ke Sega. Sega. Nah, habis itu kita cari teman yang punya punya SNES kan. Jadi nanti kalau tukeran. lagi ada yang itu bisa tukeran. Artinya bawa pulang. Ya nih, lu pinjem Sega gua Jadi pinjem. dibawa sekonsol-konsolnya ke rumah. Iya, Terus lu pinjem. gantian. Gua inget tuh Sega tuh permainan yang itunya Sonic sama yang Michael Jackson ya. Michael Jackson ya juga ada. Di Super Nintendo ada juga tapi Michael Jackson itu. Kalau Sonic kan cuman di Sega aja. Baru 90 akhir lah keluar yang PS1. Iya. Itu yang udah wow. Nah, itu ngelihat itu lonjakan teknologi kayak buset gitu. Sega ngeluarin Sega Saturn. Saturn. Itu paling keren ininya sih persaingannya pada saat itu. Dan Sega Saturn itu gue inget tuh main di tempatnya temen kuliah yang kaya juga lah. Udah kuliah tuh gue. Itu kayak dipancing gitu, jadi iya, ada CD-nya dulu. CD-nya terus dikeluarin, gila. Masukin lagi. Iya. Ternyata bajakan juga. Bajakan juga. Nggak mungkin aslinya begitu kan? Enggak. Jadi kita tuh sebenarnya budaya membeli game asli tuh mulai di PS berapa itu? PS3. Udah mulai ya? PS3. PS2 pun masih bajakan ya? PS2 bajakan cepet. PS3 itu bisa dibajaknya lama, makanya waktu itu Xbox 360-nya laku karena lebih bisa dibajak. Kan soalnya kan dia Blu-ray kan, kalau mamanya Xbox masih CD waktu itu biasa. Nah ini kalau lu gamer sejati nih, kalau menurut lu Gen Alpha tuh udah nggak main konsol lah ya? Gen Alpha. Sekarang mainnya pada itu Roblox gitu. Mobile ya. Ya banyaknya ya. Ya, Roblox sih sebenarnya yang laku. PS5 pun yang main orang-orang tua kan? Iya. Anak-anak Gen Z-nya pun dikit kali ya, Matt? Dikit, ada. Tapi nggak sebanyak itulah. Kalau padahal kan revenue Sony itu sekarang dari situ sebenarnya. Iya. Yang mungkin Switch masih lah, Nintendo yang Switch. Padahal dulu tuh Sony tuh terkenalnya ya, zaman gua tuh Walkman. Iya, Walkman. Dulu juga Sony ya perusahaan yang sama kan itu? Sama. Iya kan, sama. Walkman. Itu udah dulu tuh kalau udah punya Walkman Sony tuh keren banget. Kayak emang Sony tuh kalau menurut saya pribadi itu salah satu kegagalan utamanya tuh Sony Pictures sih. Terlalu ngotot, duitnya habis. Padahal kan Spider-Man-nya pernah Spider-Man pertama ya ada, berhasil. tapi maksudnya banyak yang gagal gitu. Jadi dia sebenarnya cash cow-nya di konsol ini ya. Sekarang ya harus mau nggak mau di konsol. Sekarang kalau dulu kan bahkan banyak banget ya pasnya. Ke kamera juga banyak. Iya, handphonenya juga bagus. Sony Ericsson dulu ya. Sony Xperia-nya juga sempat bagus. Xperia, iya. Ya itulah. Tapi zaman dulu ya mana ya? Kayak lu masih tahu nggak merek Aiwa? Nanti ya, masih. Dulu Kemana itu? sponsor tim bola apa tuh ya? Aiwa ya? Pernah juga kok. Lupa. Ya itulah. JVC. JVC masih ada. Grundig mah. Grundig. Dia berarti masih seangkatan, Bro. Iya. Gitu, Kan seangkatan sama, ya berarti kan om saya tuh kalau sama pasnya paling bedanya 5 tahun lebih tua. Lebih tua. Ya. Iya. Oh, lu makanya ponakannya Om ya? Iya. Masih ngerekam, Fik? Ya, udah gitu aja. Semoga Talk of Life bisa konsisten ke depan-depannya dengan tamu-tamu yang lain. Terima kasih, bye.